harus menyampaikan kepada bawahan tentang makna dari pekerjaan tersebut. Jadi lebih baik orang itu mengerjakan sesuatu itu karena dia tahu dan paham. Jadi nggak sekedar mengerjakan aja. Kalau bisa juga dijelaskan oleh manajer bahwa fungsi dari pekerjaannya itu apa gitu. Jadi agar karyawannya itu lebih menghayati, lebih mengerti apa yang sedang dia lakukan gitu. Kemudian juga suasana atau lingkungan kerja yang baik. Terus juga ada promosi dan pengembangan diri. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu kan nanti ada promosi gitu. Makanya itu nanti manajer juga harus bisa meyakinkan bahwa nanti kamu di sini tuh nggak hanya sebagai ini aja, kamu nggak bakal sebagai buruh aja selamanya. Pasti nanti ada saatnya kamu akan mendapatkan promosi dan juga mengembangkan dirimu, nggak di divisi-divisi itu aja gitu. Nah, kemudian juga ada merasa terlibat dalam kelompok kerja. Itu juga yang harus dibangun oleh manajer. Kemudian juga pengertian dan simpati. Itu tadi ya yang saya sebutkan ya, bahwa manajer itu juga harus bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan atau bagaimana perasaannya karyawannya gitu. Kalau misalnya ada hal yang salah, itu berarti manajernya juga harus bisa bersimpati atau memberi solusi bahkan kepada karyawannya gitu. Nah, terus juga harus ada kesetiaan gitu. Jadi bukan cuma karyawan terhadap manajernya aja, karyawan terhadap perusahaan aja yang setia, tapi manajer terhadap karyawan juga setia. Maksudnya gimana? Misalnya dia ada kesempatan untuk promosi. Kalau misalnya dia sudah menjanjikan kepada seorang karyawan, ya jangan promosinya itu tadi diserahkan kepada karyawan yang lain. Itu contoh gampangnya. Kemudian yang terakhir adalah dengan disiplin dalam bekerja. Jadi manajer itu juga nggak cuma ngomongin soal karyawan harus disiplin gini-gini gitu, tapi manajernya sendiri juga disiplin. Misalnya masuk harus jam 7, ya jam 7 juga harus sudah datang gitu. Oke, lanjut. Nah, karena tantangannya sekarang ini adalah tantangan global ya, kita sudah masuk ke era globalisasi kalau disebutkan di dalam buku ini, maka manajer ini juga harus bisa menyikapi era yang sekarang ini. Manajer yang di era global ini seperti apa? Yaitu manajer yang bukannya cuma memerintah dan mengawasi aja, tapi juga melatih. Maksudnya karyawannya itu diberi keterampilan. Jadi nggak cuma dia mempekerjakan orang aja, tapi juga pekerjanya ini diberikan kemampuan gitu. Maksudnya diberi keterampilan itu tadi, diajarin gitu intinya, untuk menghadapi era yang sekarang ini. Nah, gimana seseorang itu bisa menjadi manajer yang global? Ya, yang pasti yang bisa bertahan di dalam era ini gitu. Nah, era sekarang ini adalah menuju ke era global ya kan. Maksudnya itu era global itu misalnya ini dalam hal ekonomi ya. Semua transaksi atau trading di dunia ini itu bisa dilakukan dari misalnya negara satu ke negara yang lainnya itu lebih mudah. Itu salah satunya. Nah, negara-negara yang biasanya mampu bertahan di dalam era ini adalah negara yang unggul, terus juga efisien, terus punya akses networking. Jadi nggak bekerja sendirian aja, tapi dia juga bekerja dengan rekan negara yang lainnya gitu, dan juga menguasai jaringan gitu. Nah, kemudian manajer yang di dalam negara-negara seperti itu atau yang sedang menghadapi era global ini harus seperti apa? Ya berarti harus pertama mampu mengelola sumber dayanya yang dimiliki oleh perusahaan itu tadi untuk mencapai tujuan. Sumber daya ini meliputi apa aja sih? Yang pertama adalah manusia, kemudian bahan baku,
Kemudian ada modal dan juga peralatan dan mesinnya. Itu manajer itu harus tahu betul, oh kapasitas dari sumber daya yang saya miliki ini seperti apa. Atau perusahaannya ini butuh sumber daya yang seperti apa, butuh orang-orang yang seperti apa, yang tangguh misalnya. Ya berarti ketika awal sudah harus dibangun itu sumber daya yang tangguh gitu. Kemudian peralatan atau mesinnya ini butuhnya yang seperti apa. Misalnya nggak butuh yang canggih-canggih banget, ya udah nggak perlu menghabiskan uang untuk membeli peralatan yang canggih dong, gitu. Nah itu manajer juga harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari perusahaannya, gitu. Nah selain seperti itu tadi yang udah disebutkan tadi, itu juga harus fleksibel. Fleksibel ini dengan era yang saat ini, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini sudah zamannya sosial media ya, berarti manajer itu juga harus ini up to date gitu. Kalau bisa di setiap sosial media itu perusahaannya itu punya akun gitu, misalnya punya Facebook gitu. PT Maju Mundur gitu misalnya. Ya punya apa ini akun Facebook PT Maju Mundur di Facebooknya, atau dia punya website atau punya line bahkan gitu. Karena dengan seperti itu orang-orang juga semakin tahu terhadap apa ini perusahaan tersebut gitu, dan semakin gampang diakses oleh para consumernya. Terus juga harus menguasai proses decision making. Terus harus bisa interpersonal relation. Interpersonal relation itu berarti dia bisa membangun posisinya dia di antara dia dan bawahan, dia dan teman-temannya, juga dia dengan atasan gitu. Dan goal setting, bahwa manajer itu harus tahu betul apa tujuan dari perusahaan tertentu gitu. Oke, yang berikutnya ini kita ngomongin sejarah nih sekarang. Sekarang kita udah menginjak ke kegiatan belajar yang kedua. Nah, kalau Mbak Mas lagi megang bukunya atau modulnya, ini ada di halaman, bentar. Ini ada di halaman 1.29. Ada sejarah manajemen kuno. Nah, betul 1.29. Nah, manajemen kuno. Manajemen itu ternyata sudah ditemukan ini ribuan tahun sebelum Masehi. Tepatnya di tahun 1310 Masehi. Waktu itu ditemukan ada saat pembangunan piramid di Mesir itu para ilmuwan, para ahli ini itu tuh menemukan adanya tulisan kuno tentang betapa pentingnya organisasi dan administrasi pada waktu itu. Terus di wilayah yang lain, halo. Nah, kemudian di negara yang lain, di Cina, itu ternyata juga ditemukan adanya catatan untuk memilih pejabat yang jujur, adil, tidak egois, dan juga bisa bekerja. Itu kalau di Cina. Kalau di Yunani, itu juga ada, itu bisa dibaca ini di sini. Di halaman 1.29 juga. Terus gimana kalau di Indonesia? Di Indonesia juga ada loh. Waktu dulu itu zaman kerajaan, bagaimana kerajaan zaman dulu itu bisa, orang-orang zaman dulu itu bisa membangun Candi Borobudur yang segitu agung, segitu besarnya, sebegitu megahnya. Nah, kayak lagu dangdut. Tes, halo. Di sini lancar-lancar aja. Kan ini di atas itu ada indikator ini kan, suaranya, audionya. Ini tuh lancar-lancar aja tuh. Oke, nanti kalau putus-putus bisa dilihat rekamannya ya. Oke, kalau nah itu yang di Indonesia ya. Itu munculnya pada zaman kerajaan. Mungkin bisa lebih lama dari itu, cuman
yang bisa terlihat dengan jelas bagaimana manajemen yang dilakukan oleh manusia itu terutama pada pembangunan